Ahlussunnah wal Jamaah muncul pada abad ketiga Hijriah sebagai reaksi dari firqah-firqah yang sesat tadi. Assalamualaikum, sahabat channel Lubuak Carito. Banyaknya terjadi faham sesat dengan modal, katanya, dan katanya, ngaku-ngaku dan banyak orang tertipu oleh faham-faham sesat yang tak mendasar dan tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu kita berbagi cerita, semoga ada manfaatnya. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito, agar kamu mendapatkan ilmu tanpa guru. Karena rajin menyimak, dan bisa memahami, tak perlu juga bersekolah tinggi, untuk menjadi orang yang beriman dan jadi orang baik. Untuk menyimak ini sampai tuntas, semoga bermanfaat. Simak baik-baik. Sahabat channel Lubuak Carito, kali ini saya akan membacakan, kapankah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah muncul, pada abad keberapa, dan di siapa saja imam-imam yang punya faham Ahlussunnah wal Jamaah, dan di negara mana saja di belahan dunia yang menganut paham ini. Simak baik-baik, saya akan mengupas, saya akan menyampaikan semua, agar tidak ada lagi umat yang tersesat gara-gara faham satu dan dua orang. Belajarlah memilih faham itu, ke yang benar, ke yang banyak diikuti orang-orang dan imam-imam terkenal di dunia, dan berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tak cuma terpengaruh ke akal manusia untuk beriktikad. Simak baik-baik, faham Ahlussunnah wal Jamaah ini muncul pada abad ketiga Hijriah. Ahlussunnah wal Jamaah muncul pada abad ketiga Hijriah sebagai reaksi dari firqah-firqah yang sesat tadi. Maka pada akhir abad ketiga Hijriah, timbullah golongan bernama kaum Ahlussunnah wal Jamaah, yang dikepalai oleh dua orang ulama besar dalam usuluddin, yaitu Syekh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Maturidi. Perkataan Ahlussunnah wal Jamaah kadang-kadang dipendekkan, menyebutnya dengan Ahlussunnah saja atau Sunni saja, dan kadang-kadang disebut Asy'ari atau Asy'ariyah, dikaitkan kepada guru besarnya. Yang pertama, Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Sejarah ringkas, guru besar ini adalah, nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Basyar, Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Abi Musa ini seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dalam sejarah Islam. Abu Hasan lahir di Basrah, Irak, tahun 260 Hijriah. Ya, ini 51 tahun sesudah meninggalnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan meninggal di Basrah juga pada tahun 324 Hijriah. Dalam usia 64 tahun, beliau pada mulanya murid dari bapak tirinya, seorang ulama besar kaum Mu'tazilah, Syekh Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jabai, meninggal tahun 303 Hijriah. Tetapi kemudian beliau taubat dan keluar dari golongan Mu'tazilah itu. Pada masa itu, abad ketiga Hijriah, banyak sekali ulama-ulama Mu'tazilah mengajar di Basrah, Kufah dan Baghdad. Ada 3 orang khalifah Abbasiyah, yaitu Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, tahun 227 sampai 232 Hijriah, Al-Mu'tasim, tahun 218 sampai 227 Hijriah, dan Al-Watsiq, tahun 227 sampai 232 Hijriah. Adalah khalifah-khalifah penganut faham Mu'tazilah, atau sekurangnya, penyokong-penyokong yang utama dari golongan Mu'tazilah. Dalam sejarah dinyatakan pada zaman itu, terjadilah apa yang dinamakan fitnah Quran makhluk, yang mengorbankan beribu-ribu ulama yang tidak sefaham dengan kaum Mu'tazilah. Pada masa Abu Hasan Al-Asy'ari muda remaja, ulama-ulama Mu'tazilah sangat banyak di Basrah, Kufah dan Baghdad. Di masa itu, masa gilang gemilang bagi mereka, karena fahamnya disokong oleh pemerintahan. Imam Abu Hasan termauk, salah seorang pemuda, yang belajar kepada seorang syekh dari Mu'tazilah, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jabai, wafat 303 Hijriah. Pembaca, atau pendengar sahabat channel Lubuak Carito, jangan keliru, ini bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, pembangun mazhab Wahabi Dinayati, 1115 Hijriah, sampai 1026 Hijriah. Imam Ibu Hasan Al-Asy'ari melihat, bahwa dalam faham kaum Mu'tazilah banyak terdapat kesalahan besar, banyak yang bertentangan dengan i'tikad dan kepercayaan.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat-sahabat beliau, dan banyak yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, beliau keluar dari golongan Mu'tazilah, dan taubat kepada Tuhan, atas kesalahan-kesalahannya yang lalu. Bukan saja begitu, tetapi beliau tampil muka di garis depan, untuk melawan dan mengalahkan kaum Mu'tazilah yang salah itu. Pada suatu hari beliau naik ke sebuah mimbar di Masjid Basrah yang besar itu, dan mengucapkan pidato yang berapi-api, dengan suara lantang yang didengar oleh banyak kaum muslimin yang berkumpul di situ. Di antara pidato beliau begini, "Saudara-saudara kaum muslimin yang terhormat, siapa yang sudah mengetahui saya, baiklah, tetapi bagi yang belum mengetahui, maka saya ini adalah Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, anak dari Ismail bin Abu Basyar. Dulu saya berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk, bahwa Tuhan Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala di akhirat, dan bahwasanya manusia menciptakan perbuatannya serupa dengan kaum Mu'tazilah. Nah, sekarang saya nyatakan terus terang, bahwa saya telah taubat, dan faham Mu'tazilah, dan sekarang saya lemparkan itikad Mu'tazilah itu, seperti saya melemparkan baju saya ini." Ketika itu, dibukanya bajunya, dan dilemparkan, dan saya setiap saat siap untuk menolak faham Mu'tazilah yang salah dan sesat itu. Zumri 4 halaman 67. Dari mulai tanggal itu, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berjuang melawan kaum Mu'tazilah di mana-mana, merumuskan dan menuliskan dalam kitab-kitabnya i'tikad kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga nama beliau masyhur sebagai seorang ulama tauhid yang dapat menundukkan dan menghancurkan faham Mu'tazilah yang salah itu. Beliau mengumpulkan sebaik-baiknya dari Al-Quran dan hadis, faham-faham atau i'tikad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat Nabi, diperincinya dengan sebaik-baiknya. Beliau mengarang buku-buku usuluddin banyak sekali, berkata Imam Zabidi, pengarang kitab Ittihaf Sadatil Mutakin Syara Ihya Ulumuddin. Imam Asy'ari mengarang sekitar 200 kitab. Lihat Ittihaf jilid 2 pagina 7. Di antara kitab-kitab karangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari nomor 1, Udbana fi Usuludiyanah 3 jilid besar, nomor 2, Maqalatul Islamiyyin nomor 3, Al-Mujaz 3 jilid besar, dan lain-lain. Keistimewaan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam menegakkan fahamnya, ialah dengan mengutamakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, dan juga dengan pertimbangan akal dan fikiran, tidak seperti kaum Mu'tazilah yang mendengarkan fikirannya kepada akal dan falsafah yang berasal dari Yunani dalam membicarakan usuluddin, dan pula tidak seperti kaum Mu'tazimah, kaum yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk, yang memegang arti lahir dari Quran dan hadis sehingga sampai mengatakan bahwa Tuhan bertangan, Tuhan bermuka, Tuhan duduk di atas arsy, dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dapat menemukan faham yang kemudian dinamai faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu faham sebagaimana diyakini dan diiktikadkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Pada abad-abad berikutnya, muncullah ulama-ulama besar kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebarluaskan pengajian-pengajian Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Di antaranya, nomor 1, Imam Abu Bakar Al-Kafal, wafat 365 Hijriah. Nomor 2, Imam Abu Ishaq Al-Asfaraini, wafat 411 Hijriah. Nomor 3, Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi, wafat 458 Hijriah. Nomor 4, Imam Haramain Al-Juwaini, wafat 460 Hijriah. Nomor 5, Imam Al-Qasim Al-Kusyairi, wafat 465 Hijriah. Nomor 6, Imam Al-Baqilani, wafat 403 Hijriah. Nomor 7, Imam Al-Ghazali, wafat 505 Hijriah. Nomor 8, Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606 Hijriah. Nomor 9, Imam Izzuddin bin Abdussalam, wafat 660 Hijriah. Ulama-ulama yang tersebut adalah ulama-ulama pengganti dan pendukung yang kuat
dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dibentuk oleh Imam Abu Hasan Ali al-Asy'ari. Kemudian dalam abad-abad seterusnya, banyak muncul ulama-ulama usuluddin di seluruh dunia Islam, yang menganut, yang mempertahankan, dan menyiarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dibentuk oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Di antaranya, nomor 10, Syekhul Islam Syekh Abdullah Asy-Syargawi, wafat 1227 Hijriah, pengarang kitab Tauhid, yang dimasyhurkan dengan nama kitab Syarqawi. Nomor 11, Syekh Ibrahim al-Bajuri, wafat 1272 Hijriah, pengarang kitab Tauhid, Tahqiqul Maqam fi Kifayatil Aqwam, dan kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatut Tauhid. Nomor 12, Al-Alama Syekh Muhammad Nawawi Bantan, seorang ulama Indonesia, yang mengarang kitab Tauhid, Tijanut Darari, wafat 1315 Hijriah. Nomor 13, Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani, yang mengarang kitab Tauhid bernama Aqidatun Najiin fi Usuluddin. Nomor 14, Syekh Husain bin Muhammad Al-Jasar Talabilisi, pengarang kitab Tauhid, yang sangat terkenal, Husnul Hamidiyah, dan lain-lain, masih banyak lagi. Adapun Imam Mansur Al-Maturidi, yang dianggap juga sebagai pembangun mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Usuluddin, nama lengkapnya ialah Muhammad bin Mahmud. Beliau lahir di satu desa di Samarkand yang bernama Maturid. Beliau meninggal di situ juga pada tahun 333 Hijriah, yaitu 10 tahun sesudah wafatnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau berjasa besar dalam mengumpulkan, memperinci, dan mempertahankan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Sebagai keadaannya dengan Imam Abu Hasan al-Asy'ari, makam beliau sampai sekarang diziarahi di Samarkand. Dunia Islam sedari dulu sampai sekarang menganggap bahwa kedua imam ini adalah pembangun mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkata Syed Murtada Az-Zabidi, pengarang kitab Ittihaf Sadatul Mutakin, yaitu kitab yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali. Sahabat channel Lubuak Carito, simak baik-baik, lihat ayatnya di video, artinya yang saya bacakan. Simak baik-baik artinya, saya bacakan. Apabila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksudkan dengan ucapan itu ialah faham atau fatwa-fatwa yang diajarkan oleh Imam Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ittihaf jilid 11 halaman 6. Suatu hal baik juga diketahui bahwa pada umumnya dunia Islam menganggap dalam furu syariat fikih yang benar adalah fatwanya imam-imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, dan dalam Usuluddin, yang benar, dan yang sesuai dengan Al-Quran, dan hadis, adalah fatwa kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito, negara-negara yang penganut kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 1, di Maroko, Mazhab Maliki, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 2, di Aljazair, Mazhab Hanafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 3, di Tunisia, Mazhab Hanafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 4, di Libya, Mazhab Hanafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 5, di Turki, Mazhab Hanafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 6, di Mesir, Mazhab Hanafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 7, Irak, Mazhab Hanafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Giat Kecil, Syiah, Najaf, Karbala. Nomor 8, di India, Mazhab Hanafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 9, di Pakistan, Mazhab Hanafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian kecil Syiah, Ismailiyah, Agahan. Nomor 10, Indonesia, Mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 11, di Filipina, Mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 12, di Thailand, Mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 13, di Malaysia, Mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 14, di Somali, Mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 15, di Sudan, Mazhab Hanafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 16, di Nigeria, Mazhab Hanafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 17,
Di Afghanistan, mazhab Hanafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 18. Di Libanon, mazhab Hanafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian Syiah. Nomor 19. Di Hadramaut, mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 20. Di Hijaz, mazhab Syafi'i dan Hanafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 21. Di Nayti, mazhab Hambali, Wahabiyah. Nomor 22. Di Yaman, mazhab Zaidiyah, Syiah. Sebagian Syafi'iyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nomor 23. Di Iran, Syiah 12. Nomor 24. Di seluruh daerah Soviet, 90% dari 24 juta Muslim adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian Hanafi, 10%, Syiah, 25, di Tiongkok, Hanafi, sebagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitulah daftar umumnya. Nampaklah, sebagian besar umat Islam di atas dunia, pada zaman sekarang, adalah penganut dan pendukung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat channel Lubuak Carito, sudah nampaklah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, terutama di Indonesia, sudah jelas ulama Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi saya heran, kenapa masih ada orang Indonesia yang percaya kepada seseorang yang cuma katanya, dan cuma ngaku-ngaku. Akhirnya membuat banyak orang tertipu, akhirnya banyak membuat orang seperti orang dungu, dengan modal faham ngaku-ngaku. Semoga engkau mengerti, pada yang semester, sebab dalam ilmu ketuhanan, bisa saja kamu temukan yang goib, yang ada koramah, yang ada keanehan bermacam-macam yang ditemukan. Akhirnya membuat aliran kepercayaan tersesat dalam akidah ini yang perlu diluruskan di dunia Islam. Tapi kenapa orang-orang Indonesia masih saja ada perbedaan yang tidak mendasar, sekedar dibodoh-bodohkan oleh aliran sesat satu orang dua orang, dan ada pengikut lagi. Inilah masih banyak orang awam tentang sejarah agama dan percaya-percaya saja sama akal manusia. Apakah sebodoh itu? Tunggu carito terbarunya, jangan sampai dilewatkan. Episode berikutnya, wassalam. Besok disambung lagi. Itikat dan ketuhanan.